صوت التجربة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وقرابته أجمعين، أما بعد. معاشر المسلمين muslimat rahimakumullah, jamaah subuh yang dirahmati Allah Rabbul Alamin. Sudah kita sekarang masuk ke dalam bulan Rajab. Nabi SAW jika telah masuk dalam bulan Rajab dan Sya'ban sering membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami, Rabb kami, dengan bulan Ramadan. Kalau sudah masuk bulan Rajab, itu sudah sangat singkat harinya. Dekatnya bulan Ramadan, yaitu yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin seluruh alam. Karena sesungguhnya Rajab punya keistimewaan tersendiri, sebagaimana guru-guru kita telah menyampaikan itu semuanya fadilah, keutamaan, dan bagaimana balasan pahala bagi orang yang istiqamah menjalankan amal-amal saleh di bulan lain, tetap dia jaga amal tersebut di bulan Rajab, maka ajruhu di'afain. Allah balas kebaikan yang dia buat tadi adalah 2 kali lipat. Begitu juga dengan amal maksiat yang dilakukan pada bulan mulia ini, Allah balas juga di'afain 2 kali lipat. Namun sesungguhnya adalah berpulang kepada kita apa tetap istiqamah untuk taat kepada Allah, dan sebaliknya kita melakukan dosa-dosa kecil apalagi dosa-dosa besar. Hikmahnya adalah Rajab ini untuk kita persiapkan sampai nanti kepada bulan Sya'ban, persiapan kita menuju kepada Ramadan. Klimaksnya adalah di Ramadan, karena bulan ini bulan segala-galanya, bulan mulia. Sehingga bacalah dari sekarang sampai nanti bulan Rajab, ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan pertemukan kami ya Allah dengan bulan Ramadan. Karena yang ujung itu klimaksnya, Ramadannya adalah tujuan kita. Oleh karena itu Rajab dan Sya'ban persiapan untuk semakin kita memperkuat ibadah nanti di bulan Ramadan. Maka memulainya ibadah-ibadah itu sekuat-kuat mungkin, sesanggup-sanggup mungkin, bukan di Ramadannya. Sekaranglah mulai untuk ibadah itu, sampai juga kata ulama bulan Sya'ban nanti sebelum Ramadan Syahrul Qurra, bulannya yaitu pembaca-pembaca Al-Quran. Memang di Ramadan kita baca Al-Quran, Ramadan turunnya Al-Quran, tapi itulah jika hanya baca Al-Quran, ibadah lainnya di bulan Ramadan, itu kita mungkin
semangatnya beda jika kita telah mulai dari Rajab, Sya'ban, sehingga siap kita secara mental dan lainnya untuk masuk dalam bulan yang paling mulia, Ramadan. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Pada subuh ini kita melanjuti kajian sirah nabawiyah, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Pertemuan yang lampau kita ulangi satu ayat sebelumnya agar kita mudah menuju ke ayat lainnya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-32, mungkin yang buka mushaf, buka handphone, silahkan dicek ayat tersebut. Qalas fadhalikunna alladhi lumtunnani fih wa laqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam wa illam yaf'al ma amuruhu la yasjananna wa la yakuna minas saghirin atau kama qala Allah. Setelah Nabi Yusuf disuruh keluar dari suatu ruangan untuk melewati para wanita-wanita yang diundang oleh Zulaikha, tidak ada lain pastilah teman sosialita dia. Lewat Nabi Yusuf semuanya tercengang, terkagum-kagum. Dari situlah Zulaikha mengatakan, inilah orang yang engkau cela, yang aku suka jatuh cinta kepada dia. Ini sekarang sudah kalian lihat dengan jelas sosok Yusuf ini. Melihat wajah-wajah teman-teman wanitanya itu juga suka dengan Nabi Yusuf, sehingga Zulaikha terjawablah dengan cara dia mengundang para wanita itu. Kalian baru sebentar lihat dia lewat, sudah kalian terkagum, memuji keindahan wajahnya, memuji penciptanya. Apalagi aku bertahun-tahun setiap menit melihat wajahnya. Kemudian setelah dilihat bahwa seluruh wanita undangan tadi memang benar suka juga dengan Yusuf, mulailah kejujuran Zulaikha tadi. Walaqad rawattuhu an nafsih. Sungguh akulah memang yang menggoda dia. Mengapa Zulaikha mengaku itu di depan para wanita-wanita tadi temannya? Karena wanita-wanita tadi pun sudah suka juga kepada Yusuf. Melihat body language, bahasa tubuh daripada teman-teman wanita itu, oh, menurut Zulaikha mereka pun sudah suka dengan Yusuf. Berarti sama-sama suka. Artinya wanita tadi suka, yang diundang Zulaikha juga suka. Makna lainnya adalah pembenaran apa yang dilakukan oleh Zulaikha terhadap Yusuf kepada wanita-wanita tadi. Inilah orang yang kalian gosip aku dulu di kota. Karena dengannya lah aku jatuh cinta, aku suka. Seluruh hatiku memang cinta kepada dia. Ungkap Zulaikha pengakuan bahwa memang benar dialah yang mulai merayu Yusuf. Tapi hebatnya fasta'sam. Allah buat kata-kata dalam Al-Quran fasta'sam. Kalau Allah tidak buat fasta'sam, berarti terjadi apa yang diingini Zulaikha dari Yusuf, perbuatan zina keji tadi. Namun Al-Quran langsung menggarisbawahi, membatasi fasta'sam. Zulaikha mengakui itu juga di depan teman-temannya, tapi setiap aku ajak untuk melakukan perbuatan keji itu,
Yusuf selalu menolak dan menjauh. Barulah setelah itu kekecewaan Zulaikha karena penolakan Yusuf setiap saat untuk berzina. Dia menggunakan bahasa ancaman. Dia ucapkan, Zulaikha ucapkan di depan teman-teman undangan wanita tadi, wa illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakuna minas saghirin. Ingat, seandainya kamu Yusuf menolak lagi apa yang kuinginkan darimu untuk melakukan perbuatan maksiat itu, maka pilihannya adalah engkau akan kami penjara, akan kami masukkan ke dalam sel tahanan, wala yakuna minas saghirin, dan setelah itu engkau akan kami hinakan, akan kami lecehkan, akan kami burukkan nama baikmu. Semua yang berhubungan dengan sisi kebaikan Yusuf alaihissalam akan dibalik faktanya dengan kejelekan-kejelekan di depan masyarakat umum nantinya. Sehingga hebatnya Nabi kita yang mulia ini, dia berdoa di ayat selanjutnya, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayh wa illa tasrif anni kaidahun asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Yusuf mengatakan, rabbis sijnu, ya Allah, walaupun aku diberi ancaman untuk dipenjara dengan menolak ajakan Zulaikha dan ajakan wanita-wanita lainnya yang diundang tadi, lebih baik aku dipenjara. Mengapa tidak digunakan qala ya Rabbi? Langsung dalam Al-Quran ucapan Nabi Yusuf, qala rabbis sijnu, tidak ada ianya, tidak ada kalimat panggilannya, ya Zulham, ya Fulan, ya Muhammad, wahai Fulan. Ada kalimat ya, karena ya ini harfun nida, yaitu kata memanggil. Karena kata ulama, Nabi Yusuf tidak menggunakan ya, tapi langsung qala rabbis sijnu, karena dia merasa Allah itu dekat, sedekat-dekatnya dengan Nabi tersebut. Untuk apa lagi kita panggil ya, wahai? Karena memang sudah dekat dengan kita. Sehingga itulah, ya Allah, lebih baik aku dipenjara daripada melayani semua wanita-wanita yang diundang oleh Zulaikha, termasuk melayani majikanku tadi, yaitu Zulaikha. Penjara lebih kupilih, sehingga didengar semua oleh mereka. Benar-benarlah memang Yusuf ini orangnya bersih dan orangnya sangat baik. Selanjutnya, wa illa tasrif anni, sambungan daripada doa Nabi Yusuf tadi. Seandainya wahai Rabb, tidak engkau palingkan aku dari tipu daya mereka semua ini, wanita-wanita tadi, pasti aku akan cenderung condong untuk melakukan ajakan mereka dalam maksiat. Kemudian wa akum minal jahilin, aku termasuk orang-orang yang bodoh.
Kenapa bodoh Allah sebutkan di situ bagian dari doa Nabi Yusuf? Kalau orang bermaksiat, siapapun bermaksiat di muka bumi ini, dia itu termasuk orang-orang yang bodoh. Dari kebodohan yang bermaksiat tadi mengajak kita untuk ikut melakukan maksiat berjamaah dengan dia juga, itu juga bagian dari kebodohan. Jadi janganlah maksiat kebodohan dilakukan oleh wanita-wanita dan Zulaikha tadi juga membodohkan jiwaku. Janganlah aku jadi bodoh karena kebodohan mereka dalam maksiat. Itulah makna mengapa disebut jangan aku termasuk orang-orang yang bodoh. Allah jawab dalam ayat selanjutnya. Allah jawab, fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun innahu huwas samiul alim. Langsung Allah ijabahkan doa Nabi ini. Allah memalingkan dan menyelamatkan nafsu dan jiwa daripada Nabi Yusuf, karena yang mengajak itu bukan lagi satu orang, yang mengajak seluruh wanita. Dan ini pun terjadi di zaman sekarang, terjadi kejadian ini nanti di zaman sebelum kiamat, terus menerus. Kita lihat berita-berita yang ada namanya pesta seks, ada seks bergilir, yaitu satu orang laki-laki dengan beberapa wanita. Ini Masya Allah, Subhanallah, bukan Masya Allah, Subhanallah. Itulah yang terjadi di zaman-zaman dahulu, juga terus akan terjadi pada generasi selanjutnya. Jadi bukan hanya sekarang itu terjadi, terjadi juga pada kisah Nabi Yusuf, yang seandainya Allah jika tidak memalingkan jiwa dan nafsu Nabi yang mulia ini, pastilah sudah bergilir maksiat tadi per wanita. Allah Maha Besar atas segalanya. Oleh karena itu kita, kata Nabi lewat kitab yang mulia Al-Quran ini, ambil pelajaran dari Yusuf. Salah satunya, terus akan ada godaan untuk kita mengenai tipu daya wanita. Tentulah wanita yang suka dengan maksiat. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun. Allah jawab doa Nabi Yusuf. Udah sangat genting secara psikologi, secara jasmani, dan juga secara syahwat nafsu. Sudah itu di ujung tanduk lah kalau kita bilang. Tinggal hanya mengiyakan saja terjadi. Itu lebih genting lagi daripada ajakan Zulaikha di kamarnya secara berduaan sebelumnya. Kalau ini sudah banyak wanita-wanita semua yang tangan mereka tadi tergores oleh pisau, mereka juga minta kepada Zulaikha, Zulaikha, kasih untukku Yusuf, yang lain juga beri untukku Yusuf, aku juga ingin, kami kepingin melakukan maksiat dengannya. Sayangnya Allah kepada orang-orang yang mulia, tidak hanya saja kepada Nabi, untuk umat Muhammad, orang-orang yang taat, bila ada ujian seperti ini, ambillah pelajaran cara yang dihadapi Nabi Yusuf jika dia menemui ujian-ujian wanita yang suka maksiat tadi. Kemudian Allah katakan, innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah itu dialah yang maha mendengar
dan dialah yang maha mengetahui. Mengapa disebut ujungnya innahu huwas samiul alim? Allah bisa katakan yang lain, innahu huwal khabir, tapi Allah gunakan sesungguhnya Allahmu itu dialah maha mendengar dan maha mengetahui. Ulama tafsir berpendapat Allah sebutkan innahu huwas samiul alim, Allah mendengar semuanya doa permintaan dari orang saleh. Itulah Nabi Yusuf. Allah juga berarti mendengar doa-doa yang kita panjatkan setiap hari. Kita minta apa saja, Allah maha mendengar. Dan ulama juga berpendapat Allah maha mendengar segalanya. Apa yang dibicarakan oleh wanita-wanita tadi dan juga Zulaikha tentang tipu daya mereka untuk menjebak Yusuf, Allah juga mendengar. Pastilah Allah mendengar secara lahir dan zahiriyah. Jangankan setelah kita bicara yang belum terungkap saja oleh lisan kita, Allah sudah tahu. Alimun bidzatis sudur, Allah itu tahu semuanya yang terbersit terbertik di dalam sanubari hati yang paling dalam. Belum terpikir saja oleh kita, Allah sudah tahu kita akan pikir itu. Allah tahu kita akan bicarakan itu. Apalagi gampang bagi Allah kalau itu telah diucapkan. Jadi semua tipu daya dilakukan strategi untuk menjebak Yusuf. Sami', Allah pendengar, maha mendengar. Dan Allah sambung lagi alim, Allah mendengar dan maha mengetahui. Allah mengetahui perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat. Allah mengetahui apa perilaku yang akan dilakukan oleh pemaksiat wanita-wanita tadi terhadap Yusuf. Allah juga mengetahui maksiat yang dilakukan oleh kita. Allah juga kebalikannya, amal saleh apapun kita lakukan dari perilaku ibadah tadi, Allah mengetahui itu. Sehingga jeleknya niat perilaku daripada wanita-wanita temannya Zulaikha, termasuk Zulaikha, Allah sudah tahu itu semuanya. Maka karena Allah itu maha mendengar dan mengetahui segalanya, Nabi kita berpesan, makna lainnya janganlah kita coba-coba melakukan maksiat. Oh, kita bilang sudah kadung kita bermaksiat dulu waktu masa muda dan seterusnya. Itulah tidak ada kata terlambat dalam agama kita yang mulia ini. Masih ada pintu taubat. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Nabi mengatakan setiap Bani Adam itu melakukan kesalahan, melakukan dosa, tapi sebaik-baik pendosa adalah bertaubat. Tahu dia mencari kebenaran agamanya, memahami apa yang hadis nabinya katakan. Dia cari tahu, dia kejar kemana-mana kebenaran itu. Dari majelis ta'lim, dari acara-acara agama kita lainnya, dari tausiah-tausiah dan pengajian. Itulah tadi sesungguhnya jika kita mencari kebenaran, kita selalu semangat motivasi diri sendiri untuk dekat dengan agama Allah dan ilmu Allah. Ilmu tadilah akan menggedor batin kita, akan membawa hati kita menuju taubat kepada Allah Rabbul Alamin.
Sebab karena sesungguhnya zina itu dosa besar. Kalau kita berzina, itu yang hina bukan hanya diri kita saja. Yang hina itu walaupun yang berzina cuman kita, keluarga besar kita ikut hina. Bahkan binatang-binatang, kecoak pun, nyamuk pun, apapun ada binatang di dalam rumah kita, itu juga ikut hina. Ini kata ulama setelah memahami hadis-hadis Nabi tentang dampak daripada zina. Maka tak mungkinlah Allah membiarkan nabinya untuk bermaksiat, apalagi maksiat yang besar, zina. Lucu rasanya kalau seorang nabi berzina kemudian jadi nabi. Mustahil. Di dalam agama kita semua nabi dan rasul itu pendosa. Semua mereka maksum, bebas dari dosa. Bayangkan nabi dan rasul tidak ada cacat, tidak ada dosa, masih dihina, diolok-olok oleh kaumnya. Bagaimana seandainya, mohon maaf, seumpamanya nabi melakukan dosa, itu lebih lagi tidak didengar dan tidak diterima oleh kaumnya. Inilah hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, benar-benar menjaga nabi dan rasulnya, bahwa di situ ada kemuliaan dan kebebasan mereka dari berbagai macam dosa dan semua dosa. Sehingga kita hamba yang mungkin tidak sederajat dengan nabi, tidak selevel dengan rasul, kita hamba biasa yang banyak kekurangan. Karena rahmat Allah, dengan kekurangan itulah jika bertaubat, tidak menunggu esok untuk memohon ampun kepada Allah dari dosa. Hanya Allah dan kita yang tahu, oh saya pernah berbuat dosa A, B. Yang sayangnya Allah sampai sekarang Allah tutup aib dari dosa itu semuanya. Kalau Allah belum tidak sayang, sudah Allah singkapkan di depan jamaah, di depan umum. Oh ternyata si fulan disingkapkan sedang dia melakukan jenis maksiat itu, ketahuan oleh orang lain. Itulah sebelum Allah singkap, Allah buka, sebelum Allah permalukan kita, cepatlah sama-sama kita bertobat kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai orang-orang yang bertaubat. Dalam Al-Quran Allah menerima taubat hamba-hambanya. Apalagi yang akan kita tunggu? Sudah begitu besar karunia rahmat Allah. Karena rahmatnya bukan hanya Allah kasih rezeki atau tidak kasih rezeki, Allah tutup aib kita pun bagian dari rahmat. Allah tidak mempermalukan kita, bagian dari sayangnya untuk kita. Maka itulah tadi salah satunya zina yang dimaksud dari kejadian Nabi Yusuf alaihissalam ini. Kami selamatkan Yusuf tidak melakukan amal maksiat besar ini, bagian daripada kasih sayang rahmat kami untuknya. Tapi tidak terbatas untuk Nabi Yusuf saja. Kalau semua yang disampaikan Allah dalam Al-Quran melalui Nabi kita Muhammad SAW, itu berlaku juga untuk kita umat Muhammad. Jika kita selalu senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin Allah membiarkan kita. Jika ada orang-orang maksiat yang coba-coba untuk menjerumuskan kita, itu Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan memalingkan hamba yang saleh tadi, walaupun hamba itu bukan seorang nabi dan bukan seorang rasul, seperti kita hamba yang biasa, tapi takwa kepada Allah, Allah jaga. Tidak hanya fasarafa anhu kaidahun, kami palingkan tipu daya mereka terhadap Yusuf,
Allah juga akan memalingkan tipu daya siapapun yang menjebak kita ingin melakukan dosa. Allah akan jaga dan palingkan maksiat tadi dari hamba yang saleh dan taat tersebut. Demikian kami sampaikan kajian kita pada subuh hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. InsyaAllah akan kita sambung pada Selasa yang akan datang. Ada yang bertanya? Jika ada pertanyaan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang membuka usaha itu memang diniatkan untuk maksiat, ahlun nar. Dia adalah ahli neraka. Ada juga orang buat usaha tapi niatnya bukan untuk maksiat, seperti perhotelan. Ternyata di dalamnya terjadilah maksiat. Dia bukan niat. Allah Maha tahu apa niatnya. Bukan untuk menyediakan tempat melakukan maksiat. Ternyata kan tak mungkin ditanya setiap orang mau ngapain di hotel kami, kan tidak mungkin. Pastilah itu satu berpulang kepada niat yang menginvestasi tadi, apa niatnya. Tapi yang jelas jika dia bertujuan untuk membangun investasi untuk memfasilitasi maksiat, lebih berat azab Allah kepadanya daripada yang melakukan maksiat itu sendiri. Yang maksiat dapat juga balasan setimpal dengan maksiatnya, tapi yang menyediakan sumbernya itu lebih berat azab Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik, thumma na'udzubillah min dzalik. Ada lagi ayah? Okey. Dalam Al-Quran surat Yusuf, sekarang baru kita ungkapkan kalimat dalam Qurannya Al-Aziz, Al-Aziz. Itulah menteri. Nanti di ayat selanjutnya wa qala al-malik, raja mengatakan. Berarti Al-Aziz dengan Al-Malik ada perbedaan. Al-Aziz yang pertama itu maksudnya Al-Wazir, salah seorang menteri, dan nanti Al-Malik memang ada rajanya. Itu dia. Berarti ada dua julukan dan panggilan yang berbeda. Satu menteri, satu raja. Al-Aziz yang sekarang itulah suami daripada Zulaikha. Apakah jadi nikah si Zulaikha dengan Nabi Yusuf alaihissalam? Ada beberapa pendapat. Ahlu tarikh, ahli sejarah. Pastilah tarikhul Islam, sejarah Islam. Ada yang mengatakan Yusuf akhirnya mereka nikah dengan Zulaikha setelah wafat daripada suaminya. Ada yang mengatakan tidak terjadi pernikahan antara Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Dan saya pun tak tahu juga mana yang sebenarnya, tapi kita ambil pendapat itulah. Hadis Nabi pun sejauh ini belum saya dapati mengatakan bahwa Nabi Yusuf nikah dengan Zulaikha. Keterbatasan saya belum saya dapati itu. Nah, sejauh ini kami pakai pendapat para ahli tarikh, ahli sejarah, bahwa pendapat pertama mereka nanti endingnya, akhirannya jadi menikah. Dan pendapat kedua mereka tidak menikah. Demikian, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.